Ini kita koinonia, kita membahas tentang yang sedang seru, ya. Dan sebetulnya rencana awal tanggal 1 saya sudah di Israel. Entah mengapa saya baru berangkat ke Israel, ditunda ya, keberangkatan itu ditunda. Rencana awal itu tanggal 1 saya harusnya sudah di Israel, saudara ya. Ya entah mengapa bisa tertunda ya, saya juga nggak ngerti. Pokoknya feeling aja ya, feeling aja. Ada saya nggak beres ya. Jadi hari ini saya belum di Israel, saudara ya. Dan terjadi serangan yang luar biasa di Israel. Saudara, ada hal yang mengerikan ya. Selama puluhan tahun ya setelah Intifada yang pertama ya, terjadi serangan kepada Israel dan menembus angkanya, korbannya menembus 1.200 ribuan pokoknya ya, 1.700 luka, 250 meninggal, dan ratusan yang diculik, saudara ya. Diculik, saudara, ratusan diculik oleh Hamas, saudara ya. Dan mengerikan sekali, saudara, cara-cara ini cara-cara yang luar biasa, karena dana yang digunakan oleh Hamas ini untuk, jadi begini, seharusnya Iron Dome itu nggak bisa ditembus, saudara ya. Tetapi karena ini ekstrim sekali, ribuan roket, bukan cuma ratusan, saudara, ribuan roket yang tidak pernah diperkirakan Hamas punya dana sebanyak itu. Untuk menembus Iron Dome harus dengan ribuan roket, ya. Dan mungkin ada kesalahan teknis juga, sehingga dia nggak bisa membalas. Karena yang di perbatasan itu, yang jadi korban 1.700, 1.800-an atau sampai 2.000 ya, mungkin hari ini udah 2.000 kali ya. Yang meninggal itu, ya warga negara Israel yang meninggal itu bukan hanya orang Yahudi, saudara, tetapi juga orang Palestina. Ya, ngeri ya, saudara ya. Yang meninggal bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga orang Palestina. Makanya saya saya tahu wilayah yang diserang itu ya, saudara ya, daerah yang kemudian ke Askelan di situ, daerah situ ya. Saya kemarin dari sana soalnya, saudara ya. Nah, itu daerahnya orang Palestina sebetulnya, sama seperti kalau Anda pergi ke Nazaret atau ke Bethlehem ya. Bethlehem kan memang West Bank, ke Nazaret misalnya. Nazaret ini adalah wilayah Israel, tetapi lebih dari 50% penduduknya adalah Palestina. Ya. Nah, saudara, sehingga mereka kalau saya datang ke sana, terus saya menyapa, Shalom Aleichem. Mereka nggak mau jawab, saudara. Mereka bilangnya harusnya apa? We are Palestine, we are not Jewish. Dia bilang begitu. Maka saya harus menyapa mereka dengan marhaban. Karena kalau saya bilang assalamualaikum juga nggak boleh, saudara, dia bisa dikapretin, saudara, ya kan? Nggak boleh karena kamu kan makan babi, dia kan kurang ajar ini orang-orang ini memang, saudara ya. Jadi kamu harus bilangnya marhaban, ya. Kalau bilang saudara apa, kamu nggak akan dijawab, saudara. Kamu harus jawabnya apa? Syukran, terima kasih. Kurang asem, saudara ya. Jadi waktu saya ke sana, kemarin saya ke Kana ya, waktu saya ke Kana, saya bilang Shalom Aleihim, dia nggak mau jawab, saudara. Terus saya bilang sama dia, kan saya ke Israel mau belajar bahasa Ibrani. Saya bilang begitu jadinya sama dia, saudara ya. Dia senyum, iya gitu. Terus pemain saksofon kita, apa namanya, kan dibaptis, saudara ya. Lalu kita tinggal di sebuah guest house, bukan guest house, tetapi lebih tepatnya ya guest house, tapi satu itu beberapa apartemen. Nah itu kita satu kamar ada dapurnya, ada ruang tamunya ya. Nah itu yang punya orang Palestina, saudara ya. Kita ngobrol, ternyata dia orang Palestina. Nah, saudara, yang menarik apa, saudara? Kaya raya ini orang Palestina ini tinggal di Haifa, saudara. Nah, kurang asem kan? Masih nggak terima, saudara ya. Ternyata dia dulu juga bukan orang kaya, saudara, tadinya. Lalu kenapa kamu bisa kaya raya? Iya, saya bisnis, Pak, suami saya begini. Oh, iya, iya. Saudara tahu nggak paradigma yang terjadi di perbatasan itu yang diserang oleh Hamas? Ya, yang diserang oleh Hamas. Kenapa Israel marah? Karena itu adalah warga negara Israel, sekalipun bukan orang Yahudi, saudara.
Ya, makanya kemarin tur itu ya kebetulan sekali ya Tuhan baik ya, kita tunda tur itu ya, kita postpone. Anda jadi kalau mau daftar untuk tur untuk fellowship kita di Israel masih bisa Saudara ya, karena kita tunda. Dan luar biasa Saudara ya. Wah, memang intelijen dari surga ini luar biasa. Tetapi juga memang mereka orang-orang ini bertanggung jawab ya Saudara ya. Makanya kemarin beberapa tour leader nggak boleh berangkat dari Indonesia, nggak boleh berangkat Saudara ya. Saudara kalau tahu isu itu, wah kemarin jadi heboh ya di beberapa nggak boleh berangkat. Karena mereka sudah punya intelijen itu yang tidak disangka, ya mereka ribuan, dan yang diserang itu dari perbatasan itu yang isinya orang Palestina, Saudara. Makanya Netanyahu memberikan pengumuman apa, Saudara? Kami perang melawan Hamas, bukan perang melawan Palestina, Saudara. Nangkep nggak? Kami perang melawan Hamas, bukan perang melawan Palestina. Ya kan? Tidak ada isu Israel berkata yang membilang perang melawan Palestina cuma Indonesia aja, Saudara. Karena kupluk memang orang Indonesia ini ya, pemerintahnya memang kupluk. Jokowi juga diam saja ya. Jokowi juga diam saja ya, heran ya. Nah ya susah Saudara ya, memang pemerintah kadrun, partai-partai kadrun ya. Partai kadal, partai drun Indonesia. PDI harusnya udah ganti PDIP ya, Pak. Jadi partai KDIP, PKDIP ya, Partai Kadrun Indonesia. Ya. Partai Kadrun Indonesia ini. Saya ulangi Saudara ya. Fakta bahwa yang diserang itu perbatasan Israel ya di daerah Askelon itu ya, daerah Askelon itu, ingat kalau Saudara ingat ceritanya Samson, Goliat itu ya. Nah itu di Gaza itu perbatasan dengan orang Israel. Nah itu adalah sebuah perbatasan dan mereka masuk wilayah Israel, tetapi kebanyakan warganya di situ, penduduknya adalah non Yahudi. Kalau bilang orang Palestina ya nggak bisa juga, karena mereka warga negara Israel. Palestina itu bukan suku bangsa, Saudara ya. Karena orang Palestina itu ada yang orang dari Yordania, ya, ada orang dari Yordania, ada orang Arab, ada orang Lebanon, ada orang Turki, ya, ada orang Armenian, ya. Jadi jadilah mereka itu Palestina, ya. Jadi bukan suatu Palestina itu bukan bangsa, Saudara ya. Kan ya, Anda jangan salah paham. Palestina itu kumpulan berbagai bangsa, ya. Beda dengan Filistin. Nah, apakah ada orang Filistin sekarang udah nggak ada? Suku bangsa Filistin udah nggak ada, ya. Apakah ada bangsa Indonesia? Sebenarnya nggak ada, Saudara. Suku bangsa Indonesia itu nggak ada. Adanya suku Melayu, suku Jawa, ya, Melanesia. Mereka membentuk satu negara namanya Indonesia. Makanya kalau bilang mereka bangsa Indonesia, kacau ini Saudara ya. Nah, makanya saya kalau ditanya di sini nasionalitas dulu pertama kali ya, saya kan ngisi form nasionalitas, saya bingung Saudara. Ya kan? Citizennya saat dulu ya, waktu pertama kali nulis citizennya saya Indonesia. Tetapi nasionalitasnya apa Saudara? Begitu saya nulis Indonesia dia bingung Saudara. Kamu ini bukannya orang Tiongkok, kamu itu bukannya orang Cina ya? Nangkep nggak Saudara? Kan bingung kan? Balik lagi, ternyata yang banyak dibunuh itu adalah orang-orang Palestina. Makanya Netanyahu mengumumkan perang melawan Hamas, bukan melawan Palestina, Saudara. Karena yang menjadi isu internasional adalah isu perang melawan Hamas teroris, bukan melawan Palestina. Palestina sudah punya negara sendiri, dan saya ada di Haifa, yang saya cek diskusi ini bukan tukang beca, bukan ojol, bukan ini yang kayak kalian kalau ngobrol-ngobrol di channelnya orang-orang kadrun itu, Saudara ya. Bukan kayak TV One, tukang pizza, tukang antar pizza yang ngejak ngomong, ya. Yang saya ajak ngomong ini profesor-profesor. Saya tanya, kalau Palestina ada, ya itu negara Palestina. Kita mengakui negara Palestina ada. Lalu mengapa? Lalu ada si profesor ahli Timur Tengah katanya ya, Mutalib siapa itu ya, profesor Timur Tengah. Lalu dia ngomong karena orang Yahudi serangan Hamas ini adalah sebuah bentuk protes karena dunia internasional ya tidak adil kepada Palestina. Kan sontoloyo Saudara.
Ya, saya kasih paradigmanya nih saudara ya. Saudara yang ngomong ini dokter saudara ya, saya ini dokter ya. Dan saya ini nggak ngawur-ngawur kalau ngomong ya saudara ya. Saya tidak akan cerita asal usulnya lagi sih ya, sudah. Tapi saya akan cerita paradigmanya nih saudara ya. Dan yang saya ajak ngomong ini adalah profesor-profesor ya, bukan tukang antar pizza sama tukang jualan parfum. Ya, si Risik sama si siapa itu? Novel Bamukmin itu kan tukang antar pizza, yang satu tukang jualan parfum kan, si Risik itu kan. Yang saya ajak ngomong ini bukan kelas-kelas pelawak ya, komedian atau tukang sulap kayak Deddy Corbuzier, tukang sulap, bukan saudara ya. Yang saya ajak ngomong ini profesor-profesor. Lihat saudara ya, fakta ya. Ini kan perang saudara ya, oh bukan operasi ya, perang antara Al-Aqsa Storm, badai Al-Aqsa ini ya, melawan Iron Sword. Al-Aqsa Storm melawan Iron Sword, saudara. Al-Aqsa Storm itu namanya dari Hamas, saudara ya. Nanti akan saya tunjukkan, ternyata itu didanai dari orang Indonesia, dari pemerintah Indonesia, dan dari kalian orang-orang Islam Indonesia, dan dari Iran, saudara ya. Syiah yang masjidnya kemarin dibakar itu, saudara ya. Artinya kalau Anda mendukung Hamas, Anda sedang Hamas itu ya, Hamas itu orang Hamas 70% adalah orang Syiah, saudara. Ya, 70% orang Hamas adalah Syiah. Ya, di Hamas itu nanti di dalamnya didukung sama si orang-orang Lebanon itu ya, orang-orang dari Lebanon, teroris-teroris Lebanon itu ya, mujahidin itu sama Iran, saudara. Itu semua golongan Syiah. Ya. Jadi saudara, kalau Anda orang Indonesia, ya kerombongnya Suma, Donditan, siapa lagi itu ya, Kainama, mereka kan pro sama ini kan, sama Palestina kan, termasuk FPI, termasuk orang Indonesia, Jokowi, ya, berarti mereka mendukung Syiah, termasuk Yusuf Kala, Maruf Amin, mereka mendukung Syiah, saudara. Dan katakan hanya Indonesia yang berseru, yang menyuarakan keadilan buat Palestina. Oh salah, saudara. Sudah ada keadilan di Palestina. Ini bukan perang Palestina melawan Israel, saudara ya. Ini adalah perang ya antara Israel melawan teroris Hamas. Mengapa? Karena orang Israel, negara Israel mengakui eksistensi negara Palestina, saudara. Ya. Negara Israel, fakta ya, Anda harus tahu dulu. Negara Israel mengakui negara Palestina. Ya. Dan yang lucunya saudara ya, negara Israel mengakui negara Palestina. Ya. Orang Palestina plat nomornya warnanya putih hitam, saudara, kayak Indonesia, saudara, putih hitam, plat nomornya orang Palestina. Plat nomornya Israel kayak Belanda, kuning biru, ya, kuning hitam. Ya. Plat nomornya Israel itu, plat mobilnya itu kuning, dasarnya kuning, tulisannya hitam. Kalau Palestina dasarnya putih, tulisannya hitam kayak Indonesia. Wah ya. Nah, jadi orang-orang Palestina ini ya punya pemerintahan sendiri, punya administrasi sendiri. Ya, tetapi nggak punya bandara sendiri. Jadi kalau mau pergi, ya mereka harus pergi ke Tel Aviv, orang Palestina itu, atau kalau yang mau ya ke Yordania, yang jauh di sana, saudara. Ya lebih mereka lebih dari Gaza itu ke Tel Aviv mungkin cuma 1 jam ya. Tapi kalau pergi ke Yordania ya 4 jam, saudara. Nyebrangin laut mati ya. Kalau mau pergi ke Yordania atau pergi ke Mesir sana, ya makanya harus ke mau nggak mau ya harus melalui Tel Aviv. Kenapa mereka nggak bikin bandara sendiri? Kayak karena nggak ada duitnya. Kenapa nggak ada duitnya? Nah, ya kayak karena mereka itu tadi ya ditipu sama Hamas. Nah, kemudian 2 ya
Fakta ya bahwa Belanda, oh bukan Belanda ya, rakyat di West Bank ya hidup dari pajak Belanda, ya kan? Rakyatnya hidup, itu faktanya saudara. Tetapi kemudian jadi ada dua ya, ada dua proyeknya, ada dua proyek untuk human aid, satunya untuk proyek agriculture saudara. Nah, yang ini dicoret saudara ya, human aid-nya sudah nggak ada, 2019 stop. Nah, sekarang yang masih berlaku agriculture, ini mau di stop lagi saudara, melalui NGO ya, melalui LSM. Bayangin, kenapa? Konangan saudara, kemarin bulan Juni ada satu orang bapak sama anaknya ditangkap karena ngirim 5 juta ke Hamas. 5 juta US dollar ke Hamas, saudara ya. Ditangkap kemarin bulan Juni ya. Ketiga, uang pajak ini dibelikan roket, saudara. Jadi tidak untuk membangun. Nyatanya harusnya uang ini dipakai untuk bangun sekolah, saudara, sama rumah sakit. Tapi nggak dipakai buat bangun sekolah dan rumah sakit. Dipakai buat beli roket. Termasuk uangmu kan, termasuk uang yang dari Indonesia, dibelikan roket buat bunuhin orang Israel. 4. Hamas tidak sama dengan Fatah, saudara ya. Orang-orang Fatah banyak bekerja sama dengan Israel, saudara. Kalau Anda nonton filmnya Fauda, yang dulu pernah saya tunjukkan ya, judulnya Fauda. Ya, intelijen Palestina itu sama dengan intelijennya Israel, mereka bekerja sama, saudara. Makanya banyak orang Palestina yang dibunuh sendiri sama orang Hamas. Nah, ini fakta grup A, ya. Ini fakta grup A. Jadi, inilah keadaannya di sana. Jadi, negara Israel sudah mengakui negara Palestina. Jangan ngomong enggak, saudara. Dasarnya, ya, orang-orang Palestina, orang Hamas ini yang nggak mau terima, maunya orang Yahudi itu disingkirkan semua dari negara Israel. Islam will dominate the world, ya kan? Di dalam Fatah itu banyak yang Kristen ya, banyak orang Kristen, termasuk istrinya Yasser Arafat juga Kristen, dan saya banyak ketemu dengan orang-orang Fatah, ya, termasuk tour guide yang mau kita pakai itu adalah orang Fatah, jadi kan orang Palestina dia. Orang Palestina, dan di kampus saya banyak orang-orang Palestina yang dapat beasiswa sekolah di Haifa, saudara. Ya, banyak, mereka bahagia. Yang ada sedikit konflik-konflik, tetapi nggak kayak kalau di Indonesia sampai gereja di stop berhenti nggak sampai begitu, saudara ya. Kalau Anda lihat dari Haifa turun ke Karmel, ya, turun ke ya di daerah Karmel itu. Ya, maka ada satu kota kecil di Karmel itu, ya, di situ banyak masjid, saudara. Aman-aman aja. Masjidnya itu orang-orang ini ya, orang Druze. Orang Druze ini adalah orang-orang suku Druze ya, suku Druze, Islam, tetapi Islam abangan. Nah, kalau di Indonesia ini Kejawen, ya, Islam Kejawen. Tapi ada masjidnya, ya. Dan ada lagi orang Beduin, Islam, tetapi Beduin mereka. Nah ini beda, saudara. Dan itu diizinkan rukun ya. Saya potong rambut, yang potong rambut saya itu orang Druze, saudara ya. Tukang potongnya orang Druze. Baik-baik mereka ya, sopan-sopan. Walaupun mereka gerombolan begitu, ya mereka datang baik sama kita, pendatang mereka senang baik. Welcome ya. Kalau saya pergi ke bengkelnya saya itu orang Palestina, saudara ya. Tukang bengkelnya itu orang Palestina, baik, saudara ya. Sama orang Armenia, yang satu orang Armenia, baik juga. Lihat, saudara ya. Jadi beda banget ya.
Jadi Anda melihat Hamas jangan samakan dengan Palestina, saudara. Walaupun pemenang partainya adalah Hamas di Palestina. Itu yang bikin kacau, yang bikin ruwet. Ya, itu paling penting. Nah, itu kita pegang ya. Lalu, wah ini lagi koinonia, iya nggak apa-apa saudara ya. Tapi kita kasih terima kasih dulu buat kolektornya pagi ini, Helmintuk. Terima kasih Helmintuk. Juga terima kasih Andreas dari Jerman, Singa Yehuda, kolektornya God bless you. Terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan. Fakta B. Ya, perang yang sekarang ini. Oh, sebentar saudara ya. Fakta B ini background. Mengapa Hamas menyerang Israel ya? Menurut kantor berita resminya Hamas yang disampaikan sama si Mutalib itu ya, si pakar Timur Tengah, pakar katanya pakar saudara ya, pakar tapi nggak tinggal di sini. Kalau saya mau jadi pakar bisa, saya tinggal di Israel saudara ya. Nah, tak kasih tahu ya, katanya satu, karena internasional tidak adil. Internasional loh saudara. Kurang adil apa? Belanda udah kirim duitnya loh saudara, itu pajaknya saya loh, yang dikirim ke Hamas saudara, ke West Bank terhadap Palestina saudara. Dua, katanya ya di perbatasan itu yang di Askelon itu, yang di perbatasan yang wilayah Israel tidak adil, ya tidak adil atau diskriminasi. Tapi saudara tahu yang di perbatasan itu ya yang dibom ya adalah mereka sendiri yang mati, yang diperlakukan, yang katanya didiskriminasi. 1.800 sampai 2.000 orang yang mati itu ya banyak, mungkin separuh saudara adalah bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, tapi yang katanya diperlakukan tidak adil oleh orang Israel menurut klaimnya Hamas. Fakta B, klaim Hamas ya. 3 saudara ya, yang sangat menarik bahwa ya terjadi penggusuran ya, orang Yahudi memaksa mengambil alih wilayah-wilayah, itu kan perbatasan ya, di Gaza itu perbatasan. Lalu orang-orang yang non Yahudi itu disingkirkan semua katanya karena mau diganti ya, penggusuran oleh orang Yahudi ya, lalu dibangun. Padahal itu katanya kan sudah diberikan kepada orang-orang non Yahudi. Enggak saudara ya. Ya, penempatan atau occupied itu, mengapa itu harus dikosongkan? Karena mau dibangun apartemen saudara. Ya, di Haifa itu ada banyak sekali orang-orang digusur, lalu tempatnya itu dibangun di apartemen. Karena dulunya itu berantakan sekali. Anda kalau tahu daerah Haifa tua, kota tuanya Haifa itu, waduh berantakan sekali saudara. Wah, lebih dari daerah Pecenongan itu saudara ya, daerahnya Pak Apeng itu. Ya, wah parah sekali saudara. Pecenongan masih rapi, ada blok-bloknya. Ini kayak apa ya? Sungai Gerong apa? Apa itu? Apa namanya itu? Kalau Sungai Gerong saya ingatnya Bali. Apa itu yang di dekat ini? Pak Apeng, yang dekat ke ini di Jakarta itu, dan Sungai Gerong itu ya, yang ruwetnya minta ampun, banjir ya. Banjir ruwet itu daerah situ ya. Saya kalau lewat situ stres saya. Namanya saya lupa Jakarta ya, udah lama nggak di Jakarta. Bukan Ciliwung. Ya, bukan Ciliwung. Di situ nih banyak pengrajin sandal sepatu. Kaligong. Telugong. Iya, terima kasih Yudi Lesmana. Telugong. Kayak daerah Telugong gitu ya. Wah, ruwet sekali di situ, saudara ya. Ruwet sekali. Nah,
Itu kemudian diangkat, saudara. Itu lebih ruwet, itu lubang itu ruwet, ini lebih ruwet lagi, saudara ya. Nah itu dibersihkan, terus kemudian tanahnya dibangun semua, apartemen, yang tinggal di dalamnya itu banyak orang non Yahudi juga, ya, banyak orang-orang non Yahudi juga yang tinggal di dalam sana, saudara. Kan menarik ya. Jadi penggusuran itu seperti Ahok dituduh itu loh, menggusur mau di daerah itu ya, daerah normalisasi Sungai Ciliwung itu kan digusur semua, dikasih apartemen kan, kasih rusun kan. Nah ini sama, itu kejadiannya itu persis, saudara. Itu yang terjadi. Jadi bukan seperti yang diomongin sama si pengamat politik itu, pengamat politik Timur Tengah itu, Gundul Peang itu ya. Saya nggak ngerti ya, kalian memang orang Indonesia ini tolol, saudara. Makanya nggak maju-maju ya, saudara ya. Tolol soalnya, saudara ya. Saya ingat sekali, mengapa nggak boleh pindah pintu? Ini kan pintu rumah saya sendiri. Saudara tahu nggak kalau Anda pindah pintu, ya, terus nanti kalau ada kebakaran, lalu pemadam kebakarannya masuk nggak bisa keluar, saudara. Itulah sebabnya kalian di Jakarta kalau udah kebakaran ya udah finish. Kalau di Belanda, saya kasih tahu ya, di Belanda ini rumahnya kan kayu, dalamnya itu kayu semua, saudara. Rumah saya ini dalamnya kayu semua, ya. Kalau kebakaran, maka tetangga kanan, tetangga kiri nggak mungkin kebakar, saudara. Nah, itu ada yang di upper down ya, saudara kita, orang Indonesia ini. Tetangganya rumahnya kebakaran, saudara ya. Ya, dia cerita sama saya, loh, terus ibu gimana? Nggak apa-apa, aman. Ditanyain katanya aman, cuman anget aja itu temboknya. Kenapa bisa begitu, saudara? Satu, memang sistemnya udah bagus, rapi. Kedua, pemadam kebakaran datang tes ke situ. Maka terisolasi, keluar masuk pemadam kebakaran terisolasi udah aman, saudara. Nggak liar. Kita mau bikin, saya pengen bikin teras. Oh, saya harus izin dulu, saudara. Izinnya 6 bulan saya nunggu, saudara. Ya, ini kebetulan bukan rumah saya. Sekarang kalau rumah saya pun, saudara, Anda mau pindah pintu, izin dulu. Jangan sampai nanti Anda pindah pintu, lalu di mapnya pemerintah Belanda nggak ada, saudara, pemerintah kota. Mereka waktu kebakaran, mereka lihat mapnya kan, strateginya ini, kamu dari belakang, saya dari sini, isolasi di sini. Sehingga nggak merembet ke tetangga kanan kirinya. Nah, di Indonesia, saya diajari guru sejarah itu ya, mau dulu nih Belanda memang kurang ajar, mau pindah pintu saja harus laporan. Ya, jangankan kamu pribumi, orang Belandanya saja mau pindah pintu juga tetap ngomong, harus izin, nggak bisa sembarangan. Di sininya saja, di sini pun sama, mau pindah pintu kudu izin. Nggak boleh sembarangan, kamu pindah pintu atau pintunya ditutup, nggak mau dikasih pintu lagi. Wah, ketika kebakaran kamu nggak bisa keluar, mampus tuh, saudara. Di rumah di Belanda, tidak ada rumah tidak ada pintu belakangnya. Di Belanda, tidak ada rumah yang tidak ada pintu belakangnya. Harus wajib ada pintu belakang, saudara. Anggap ya. Nah, inilah penggusuran, kalau digusur. Ya tujuannya mau dibangun lagi supaya kamu tinggalnya layak, jangan empet-empetan, tidak karu-karuan. Makanya di daerah Palestina kalau kebakaran sudah selesai, kelar. Kalau daerahnya orang Israel, kamu lihat masuk ini wilayahnya orang Israel, oh ya rapi, saudara. Beda banget, saudara, begitu Anda masuk wilayah Israel sama wilayahnya orang Palestina, ya beda banget. Ya. Keempat, ya saudara, faktanya. Ya. Jadi, ya, klaimnya Hamas ini, ya, karena dunia internasional tidak mendukung, yang mendukung hanya Indonesia saja, ya, yang mendukung Hamas karena tolol, ya, dan ada diskriminasi, sementara orang Yahudinya tetap merangsek, ya, orang-orang wilayahnya orang Palestina yang di Israel, ya, disingkirkan. Kalau di wilayah yang Palestina ya nggak mungkin, tapi kalau di wilayah Israel, walaupun kamu orang Palestina, orang Cina, orang Amerika, nggak urusan. Ya mau dibangun tata kota. Nah, maka klaimnya Hamas, maka mereka menyerang, melakukan pembalasan. Saudara, mengapa? Karena dunia internasional, termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir, nggak ada yang dukung, saudara.
maka mereka melakukan pembalasan. Ya, maka saya masuk ke fakta C, saya taruh di bawahnya ya. Fakta C. Korban. Ya, banyak non-Yahudi. Sama seperti kalian orang Islam kalau meledakkan diri, korbannya satpamnya Islam, saudara. Iya kan? Anda waktu meledakkan diri itu di Bali itu, ya banyak yang Islam, saudara, yang mati. Kucluk ini, saudara ya. Nah, kedua, ya selain korbannya Islam, saudara, roketnya hasil korupsi apa? Dana, donasi, ya kan? Harusnya uang itu dibelikan makanan, makanya orang Palestina kelaparan, saudara. Makanya orang Palestina goblok-goblok, sekolahnya nggak pinter. Karena harus dapat bikin sekolah, termasuk salah satu penatua di jemaat yang ada ini di Belanda ini yang saya kenal ya, dia ke sana menjadi volunteer mengajar di sekolah-sekolah di Palestina, di rumah sakit di Palestina, dan mereka heran, obatnya kemana? Kok udah ada obat? Ya, loh ini yang mana? Ini yang mana? Ini nggak ada semua, mereka bingung. Makanya 2019 ya, 2019 ini ya saya kasih tahu Anda yang Palestinian. Bukan ya. Bentar ya. Iya saudara ya. Netherlands hard aid to Palestinian over family payments. Ya. Jadi salah satunya adalah ada orang-orang anak di bawah umur yang ditangkap dan kemudian jadi keluarganya menderita semua ya, jadi menderita. Maka salah satu donasi ini cukup besar saudara ya, nilainya 15 juta, ya 1,5 juta per tahun, 1,5 juta per tahun, 1,5 juta per tahun dolar saudara, ya. Karena ternyata uangnya itu dipakai untuk apa saudara? Untuk di roket saudara. Ya, jadi 2019 udah nggak ada lagi. Tapi ya masih ada lagi saudara ya. Nah ini ya, that's stop funding. That's stop funding Palestinian NGO. Ya, question Israeli charge. Sebentar. Semoga bisa ya, sebentar. Ini iklan-iklan begini memang mengganggu ya. Ya, the Netherlands said it will stop funding Palestinian civil society groups recently outlawed as a terrorist organization by Israel, but rejected Israel's main claims about the group following its own audit. The Dutch government said Wednesday it found no evidence that Union of Agriculture, ini untuk pertanian ya, dana untuk pertanian ya saudara ya, di stop juga nanti mulai 2019. Jadi ini beritanya kan 2023 ya saudara ya. Nah, dan beberapa di stop saudara ya, di stop. Ngeri ya saudara ya. Itu yang terjadi ya. Oh ya, jadi uangnya dikorup untuk diroket ya. Ketiga saudara, ini adalah perang ya, Israel versus Hamas. Bukan perang Israel lawan Palestina lagi saudara ya. Ironi kan? Lalu Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana, saudara? Nah, Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana? Pusing kan? Saudara, inilah yang terjadi. Nah, saudara, apa sih yang memotivasi Hamas ini? Kan negara Palestina sudah diakui, saudara. Israel mengakui otoritas Palestina, saudara. Bahkan menghormati. Jadi sebuah hubungan yang mutual benefit. Anda balik lagi nonton film yang Fauda itu ya. Oh itu ya,
Terjadi mutual benefit, saudara ya. Pejabat-pejabat Palestina yang berhubungan baik dengan Israel. Kemudian bagaimana orang-orang, anak-anak muda Palestina, warga negara Palestina bisa sekolah? Karena di Palestina nggak ada sekolah bagus, saudara. Adanya di Israel dengan beasiswa, saudara. Banyak, ya. Jadi banyak orang Beduin juga banyak, orang Beduin juga banyak, orang Druze juga banyak, ya, orang-orang dari negara Israel, Palestina juga banyak. Teman-teman saya juga banyak dari Palestina. Itu yang ada di kafe, yang di kafenya Haifa itu, yang ada di taman di lantai 7, ya itu orang Palestina, saudara. Boleh buka kafe, apa nggak takut diracun? Ya enggak, ya. Naif namanya ya, saya masih ingat namanya Naif. Saya kalau pagi, Naif, marhaban. Itu ya, saudara ya. Nah sekarang kita lihat perangnya, saudara ya. Ini saya nggak bisa tampilkan perangnya soalnya ya. Masalahnya saya lagi rawan kena copyright, saudara ya. Lihat ya. Apa? Nah ini dulu ya. Israel lawan Hamas, saudara ya. Israel Hamas at war. Ya, over 500 Israel dan 300 Palestina killed. Oh, enggak 500 ya. Ini jamnya masih kelamaan. Yang benar adalah 1000. Oh ya, 500 mati. Yang mati 500 ya. Tadi masih 250 saya bilang ya. 500 yang mati, saudara ya. 500 yang mati, yang luka-luka itu sampai 1.700 yang luka ya, sorry ya. Yang mati 500, yang luka-luka sampai 1.700 sampai 2.000, pokoknya banyak ya. Yang diculik lebih dari 100. Karena dibombardir dengan luar biasa, saudara ya. Sehingga, nah mengapa bisa kecolongan Iron Dome-nya? Bukan kecolongan. Karena wilayah itu wilayah Palestina. Masa kamu jeruk makan jeruk? Benar nggak, saudara? Orang Israel kan berpikir kamu jeruk makan jeruk, kamu bunuh. Kalau kamu membombardir perbatasan di Askelon itu, kamu jeruk makan jeruk. Ya kan? Karena apa, saudara? Yang dibunuh teman-temannya sendiri kan, sanak familinya sendiri. Itu kan yang terjadi dengan bom Bali kan. Kalian bunuh teman-temanmu sendiri ketika kamu kasih bom di kantor polisi. Kalian kan sesama Islam, bunuh-bunuhan. Iya kan? Sesama Islam. Yang dibunuh di Askelon itu orang-orang Islam semua, saudara. Walaupun ada orang Yahudinya. Tapi lebih banyak orang Islamnya. Nah, jadi waktu bom itu ya campur yang mati. Kan goblok ini Hamas ini kan. Ya bukan memang mata gelap, bukan goblok. Kalian orang Indonesia ini pejabat-pejabatnya yang goblok. Mengapa bisa begitu? Ngeri ya, saudara ya. Ini kan kasih pertanyaan ya. Bentar ya, ini kok enggak mau ya. Nah, ini dapatnya. Ini kan pertanyaan begini kan. Dari Gaza ke Israel ini kan. Israel ya said was preparing for long conflict ya. Wah, sudah siap mereka mau gaya apa sudah siap. Tapi kenapa tidak langsung dihajar aja, dihabisin aja? Kan sudah jadi negara, nggak boleh. Dan mereka perangnya kan bukan melawan orang Palestina, melawan Hamas. Ya, mereka tahu yang mereka lawan. Karena kalau bilang, oh saya mau ngelawan Palestina, lah wong orang Palestina banyak yang baik kok, saudara. Iya kan? Jadi Israel tidak melawan Palestina, melawan Hamas. Ya, bukan melawan Palestina, melawan Hamas. Ya. Jadi di perbatasan itu ya, daerah Askelon itu ya, saudara, di cross Gaza border itu ya. Nah, here what you need to know. Aduh. Ya, the konflik yang hari Sabtu, mulai dari Sabtu tadi malam ya, dari tadi malam itu Hamas ya, Hamas militan ya. Terus Israel mendeklarasi perang melawan Hamas, bukan Palestina. Ingat-ingat ya, melawan Hamas, bukan Palestina.
Ada 500 orang yang mati, 2004, nambah saudara sekarang ya, bukan 1800, 2400 terluka ya. Dan mereka disebut orang Israel, bukan orang Yahudi. Mengapa? Karena di dalamnya ada orang Yahudi, orang Arab, orang Yordania, orang Cina, orang Lebanon yang lagi ada di perbatasan. Bahkan ada orang Jerman yang mati, saudara. Karena itu adalah sebuah konser musik. Ya, itu ada konser musik ceritanya ya, konser musik di daerah itu ya. Itu adalah konser musik, ada orang Yahudi yang ada orang Jerman yang mati, saudara. Tapi Tuhan melindungi Nabi ke-26 ya. Sehingga Nabi ke-26 nggak ikut konser musik di sana. Harusnya saya udah berangkat ini ya, kita mimpin fellowship ya. Tapi Tuhan baik ya, saudara ya, disuruh tunda ya. Ya, nah itu faktanya saudara ya. Enggak ya, ini kok enggak mau ya. Saya restart aja. Kenapa enggak mau ini? Yes, agree. Nah, mau ya. Lihat ya. Israel ya, yang ditangkap bukan cuma tentara tapi warga penduduk sipil saudara ya. Yang diculik saudara, dijadikan sandera. Saudara tahu yang suka nyandra orang saudara? Teroris, pengecut saudara, yang suka nyandra orang. Gila ya, gila saudara. Masa Anda nggak sadar sih saudara? Wah, kelewatan kalau Anda nggak sadar saudara. Oke, kita skip dulu. Singa Yehuda, terima kasih buat kolektornya. Ya, Ongbak, terima kasih kolektornya. Ray Super Express, God bless you. Aduh, mana nih? Sam Irving, luar biasa. Benny Susilo, ya, dolar Australia, dari Australia ya, God bless you. Diana Ong, God bless you. Enderman, Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda. Kelas CPZ, God bless you. Ya. Nah, kita balik lagi saudara ya. Ini dari Wall Street ya. Ini Wall Street, bukan abal-abal, bukan pos kota, apalagi dakwah Islam. Aduh. Ya saudara ya. Nah ini. Saudara, waktu Januari tahun lalu, ini dulu, jangan ini ya, jangan ini. Jangan ini dulu saudara. Nah, jangan ini. Lihat ya, ini sih, nah ini tadi ya, ini dari salah satu AP News ya. Hamas surprise attack out Gaza, stone Israel and lives 100 dead, ya. Lihat Hamas ya, wah di 22 lokasi di luar jalur Gaza tadi ya, di luar jalur Gaza. Tadi sudah saya kasih gambarnya ya, Gaza Street, mungkin kita foto aja saudara ya, di daerah Gaza. Ya, kita klik supaya kebayang ya, Gaza Street. Nanti kita balik. Yang namanya Gaza Strip itu ya. Itu yang merah itu Gaza. Nah, yang diserang itu yang biru-biru itu titik-titik serangannya di situ. Itu adalah wilayah negara Israel, tetapi dengan mayoritas penduduknya orang non-Yahudi, alias orang Arab, Yordania, Turki, Mesir, yang tadinya mereka mengaku Palestina, lalu mereka apply warga negara Israel. Ya. Lalu dikatakan terjadi diskriminasi terhadap orang-orang ini. Sebetulnya tidak, saudara. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Pajaknya sama. Ya, pajaknya sama. Dan semua perlakuannya sama seperti saya di Belanda. Ya, sama. Saya dengan orang Belanda statusnya sama, saudara. Sama persis. Saya melihat sendiri. Saya ada di dalam.
Anda beli mobil, Anda bayar pajak, ya sama. Diskriminasi pekerjaan tidak ada. Kalau banyak komandan-komandan, banyak kepala rumah sakit, ya, yang adalah orang Arab, saudara. Jadi jangan ngomong enggak, ya. Salah satu dosen bahasa Arab saya kan baru mulai belajar bahasa Arab, ya kan. Orang Arab. Bukan lo yang ngajar di Haifa. Dosen di Haifa banyak orang Arab, saudara. Arab Palestina gitu ya. Banyak. Jadi jangan ngomong diskriminasi. Enggak, saudara. Jangankan orang Arab. Lawang homoseksual aja Anda enggak boleh diskriminasi loh. Walaupun orang Yahudi kan tidak suka orang homo. Tetapi di situ dibolehkan, saudara. Ya, yang benar adalah kamu orang Palestina dari negara Palestina. Kamu nggak punya KTP, kamu kerja ilegal. Ya gajinya lebih kecil, gimana sih kamu? Ya pastinya gajinya lebih kecil. Kamu ilegal orang Indonesia, mau kerja di Belanda. Kamu mau gajinya sama dengan orang Belanda. Ya matamu picek gundulmu peang, saudara. Ya tetap lebih kurang, kamu ilegal kok. Bener nggak? Bisa kerja, boleh cari kerja. Yang penting kamu jangan melanggar hukum aja ketahuan. Kalau ketahuannya disikat, tetapi tetap nada perbedaan. Itu yang benar, saudara. Kamu mau sekolah, ya nggak bisa. Kamu harus legal dulu. Tapi kalau kamu punya anak kecil, ya bisa sekolah. Tapi kan sekolahnya di sekolah imigran. Saya mau ke sekolah Belanda, ya sorry nanti dulu anakmu pinter enggak. Kalau istimewa kayak anak saya, ya ada yang sponsornya, harus orang Belanda sponsornya. Diskriminasi enggak, saya enggak merasa diskriminasi sih. Bukan, ya karena memang begitulah. Itu memang kalau saya orang Cina, orang Tionghoa di Indonesia memang didiskriminasi. Ya, saya dulu mau kasih nama, ya saya kan harusnya kasih namanya Paul Chang kan. Kasih nama ya Paul Chang, nggak boleh saudara dulu sama petugas sipilnya. Jadi kasih nama saya nama dengan marga Jawa ya kan, marganya kan Jawa jadinya kan. Bahkan saya punya SPKRI, surat bukti kewarganegaraan, harus bikin umur 12 tahun ya. Saya bikin itu 6 tahun saudara baru jadi. Istri saya punya surat SPKRI, harus bikin. Orang Arab bikin nggak SPKRI? Mana ada orang Arab punya SPKRI? Saya punya SPKRI. Tanya Anies Baswedan sama Rizik Syihab, punya SPKRI enggak? Enggak kan punya, saudara. Saya punya SPKRI. Ya itu diskriminasi. Nah kalau orang-orang ini diskriminasi, enggak saudara. Itu bukan diskriminasi. Ya memang begitu kamu ilegal kok. Tapi kalau kamu mengapply warga negara Israel, maka kamu akan diberi gaji standar Israel. Pegawai bank, ya saya kan punya rekening bank Israel ya. Saya punya kartu kredit Israel saudara ya. Saya punya kartu kredit Israel. Pakai jilbab, bukan orang Yahudi. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya ketemu dia, saya bilang Assalamualaikum. Terus dia ngeliat semua data saya bahasa Indonesia saudara. Wah, kita ngomong bahasa Inggris. Wah, dia senang karena saya dari terus dia, kamu Islam ya? Enggak, saya orang Tionghoa. Jarang orang Tionghoa jadi Islam. Saya bilang begitu. Tapi gimana? Ya dulu orang Islamnya baik-baik, sekarang ya kurang ajar. Saya bilang, oh ya itu pasti dari ISIS itu, dari Daesh ya. Ya saya dengar. Iya, saya bilang begitu. Ya orang-orang Islam sekarang ini udah keracunan Daesh semua, saya bilang. Itu saudara ya. Oh, saya lanjut dibantuin, saya ngobrol-ngobrol. Saya tanya, kamu lulusan dari mana? Dari Tel Aviv University. Dan saudara, orang Palestina, saudara. Lulusan Tel Aviv University, sarjana ekonomi. Ya, apakah ada diskriminasi? Kerja di bank loh. Saudara, cari di Bank Mandiri yang mukanya customer service-nya orang Tionghoa, ada nggak saudara? Ada nggak Bank Mandiri yang customer service-nya orang Tionghoa? Saya nggak tahu kalau di Medan atau di Singkawang ya. Kalau di Jakarta ada nggak saudara? Kalau di Israel, kamu cari customer service bank, orang Arab yang bukan orang Yahudi banyak banget saudara. Ya, banyak. Jadi diskriminasinya di mana? Ini dasar kucluk ini ya pemerintah Indonesia ya.
Kucluknya minta ampun. Kalau mau cari customer service orang Tionghoa ya di BCA, bener, selalu bank swasta. Ya, dia cari BNI atau Bank Mandiri. Ya, cari yang customer service orang Tionghoa, Amoy. Waduh. Mungkin setelah saya ngomong ini nanti ada nanti ya. Tapi sekarang ya enggak ada, saudara. Setelah saya ngomong ya nanti dia ada sama mereka. Aduh, emang kuculuk ya saudara ya. Tetapi luar biasa kita hari ini mau belajar ya kebenaran firman Tuhan. Lalu lihat saudara, mengapa mereka punya. Nah ini saudara ya. Apa sih motivasi mereka? Nah ini dulu. Nah ini ya, inilah motivasi mereka. Killing Jews is worship of Allah. Karena membunuh orang Yahudi adalah sebuah ibadah menyembah Allah. Ya, dengan kita membunuh orang Yahudi membuat kita semakin dekat dengan Allah, saudara. Wih, ngeri saudara ya. Wih, dengan Anda membunuh orang Yahudi, Anda semakin dekat dengan Allah. Ya, oke. Sebelumnya kita terima kasih untuk Elva Francisca, Elia Francisca, dan John Go. God bless you. Ya, lihat. Ini adalah sebuah lagu, tapi saya klik udah di-ban sama YouTube ya, udah nggak boleh ya. Ya, dalam lagunya ini lagu-lagu yang memberi semangat bahwa membunuh orang Yahudi adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah, saudara. Ya, dan terus ya semua lagu-lagunya nih ya banyak sekali ya. Sama ini juga ya Brigades, We Watch the Border ya. Hamas, we kidnap soldiers and kill the Jews. Mari kita nyulik. Aduh saudara, saudara kebayang enggak kalau ini menjadi ibadahmu, Anda jadi ingat siapa saudara? Anda jadi ingat Muhammad kan? Ini adalah ibadahmu loh saudara. Ya, ya nih, destroy Asapers dance and set fire to the oppressor. Opresornya di mana saudara? Mereka negara satu negara, sama-sama itu berdampingan, ya bahkan Presiden Fatah, presidennya Palestina, si siapa Mahmud Abbas sakit, pergi ke rumah sakit, ya di Yerusalem, di Tel Aviv, nggak diapa-apain saudara, ya kan, malah disembuhkan. Ya kalau Anda nonton filmnya Fauda lagi ya, di mana rumah sakit Palestina nggak bisa, nggak punya peralatan, maka dibawalah ke Yerusalem atau dibawa ke Tel Aviv. Ya, masih nggak terima saudara. Saudara saya kan di sana, saya kan lihat, saya kan kumpul. Ya, saya nggak ikut tur. Ya, saya duduk sana, duduk sama mereka saudara. Ngobrol-ngobrol. Ya, ada yang benci, ada yang suka, ada yang bilang harusnya kita bisa bersaudara ya. Dia bilang kenapa sih kita harus perang? Ada yang nggak suka, ya, dan memang terjadi ketegangan. Semua orang-orang ya, semua orang-orang yang itu ya, yang alumni IDF itu ya, pasti mereka masih pegang pistol. Ya itu karena diculik itu tadi. Nah tadi yang diculik itu kebanyakan orang tua, saudara ya. Kalau Anda lihat ya di grupnya ini ya, sebentar ya, saya ada ininya, namanya. Anda bisa update ya dari Instagramnya si ini ya, anaknya Naftali ini saudara ya. Bentar. Bentar ya. Lihat ya, orang Islam di Teheran ya, di Iran merayakan kemenangan. Wow, bangga ya. Ini ya saudara ya. Merayakan ya saudara ya. Oh ya mana nih? Shalom guys, I'm here. Shalom. Nggak mau nih, ya. Guys, I'm. Ini kondisi perangnya saudara ya. Kenapa enggak mau ya saudara? Saya lagi berusaha kembali videonya ya. Mau nih?
Saudara ya, kenapa enggak mau ya? Lihat ya, ini ya. 300 orang ya, 300 orang dibunuh. Di antaranya paling tidak ada 10 muslim Arab. Mana ya tadi? Saya nggak tahu bagaimana cara kembalikannya, saudara ya. Lihat ya. Saya nggak pernah pakai Instagram, maaf ya saudara. Jadi saya nggak tahu cara pakai Instagram ini, saudara ya. Ini ya, jadi ada di Batiam ya, Batiam diserang ya. Mereka mentargetkan kepada orang-orang Israel, tetapi mereka nyerangnya rumah sakit, saudara. Mereka nyerangnya rumah sakit, ya. Saya nggak boleh terangin ini ya. Di Itali marah. Saya nggak tahu bagaimana cara menampilkannya. Saya tadi lupa caranya menampilkannya. Oh, mungkin ini ya. Ini tadi ya. Nah, ketemu nih ya, ketemu nih. Lihat ini saudara ya. Matilah Israel, matilah Amerika, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Seluruh parlemen Iran ini ya, saudara ya. Ya, ngeri ya. Nah, kita lihat nih tadi ya. Imagine that you wake up in the morning and you hear this. At 6:30 in the morning, Hamas started with a big rocket attack on Israel, and from what seemed like a usual attack from Gaza, became every citizen's worst nightmare. At 7:35, terrorist units invaded the territories of Israel, driving cars and motorcycles. They started driving in cities in Israel, mereka naik motor masuk, lalu pakai motor dicudukin satu-satu, saudara ya. Breaking into civilian homes, taking hostages, and murdering families, including men, women, babies, and elder civilians. While they were taking hostages and killing civilians, some of their units drove to a party, started shooting everyone they saw, not knowing what happened to them. And unfortunately, it gets worse. The terror units of Hamas controlled the cities for more than 12 hours, filming and distributing some of their horrible actions when they conquered some of the cities surrounding Gaza. They broke into civilian homes, and those that they couldn't break into were burned, forcing the civilians to get outside and be slaughtered by Hamas cruel terror units. And no, this is not a horror movie. This is the reality right now in Israel. The terror units of Hamas call themselves the Freedom Warriors. There are hundreds of videos showing them celebrating around citizens' dead bodies. Iya, ceweknya ini namanya Noah ini ya. Kids. Namanya Noah ini ceweknya nih, dipisah sama dari suaminya. You support Hamas, you support terror. Kalau kamu mendukung Hamas, kamu mendukung teror tadi ya. Bayi pun dibunuh, dibantai, saudara ya. Bayi, orang tua, orang tak bersenjata dibunuh di situ, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Nah, Anda masih orang Indonesia, masih mau diam saja? Harusnya kita mulai bersuara. Suarakan semua di media sosialmu, saudara, ya, bahwa kita melawan Hamas. Kita tidak memusuhi Palestina, ya. Tadi motifnya apa, saudara? Karena membunuh Yahudi itu sama dengan ibadah, ya. Ngeri ya, saudara ya. Apakah Israel dulu yang rang? Enggak, saudara. Israel tidak pernah memulai dulu. Justru Israel membangun hubungan ya dengan orang-orang baik. Saya ada di sana, saudara. Setiap upaya-upaya untuk membangun, bahkan Indonesia pun kan diajak kan
berdamai, nggak mau kan Indonesianya kan. Nah, itulah sebabnya 2024 Indonesia itu kan hancur-hancuran, saudara. Apapun yang dikutukan orang Indonesia kepada Israel akan balik sendiri. Itu hukum alam. Jangan ngomong kata Alkitab ya. Itu hukum alam semesta, saudara. Ya, kan saya ngelihat sendiri, saudara, di tanah. Saya melihat sendiri. Yang tadi saya ceritakan, tadi ya saya ambil dari orang-orang yang lain. Tapi saya ada di sana, saya ngelihat sendiri, saudara. Bagaimana perlakuan orang-orang Palestina, orang Israel kepada Palestina, orang yang non-Yahudi. Saya kan orang non-Yahudi juga, saudara. Saya diperlakukan dengan baik di sana, saudara. Ya, ya kan? Nah, itu contohnya. Oke, kita boleh untuk tanya jawab, saudara ya. Tapi kita bukan gubrak-gubrak ya, saudara. Kita ini untuk tanya jawab Alkitab seputar ini ya, seputar kejadian ini. Saya nggak akan untuk gubrak-gubrak, untuk mencaci maki, nggak boleh, saudara, hari ini ya. Ever Rich, terima kasih buat kolektornya. God bless you. Ya, kita mulai dari